Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Anda semua, kita semua dalam keadaan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan rezeki, panjangkan usia, dan dikasih keberkahan dalam setiap pengharapan. Kemudian pada video kali ini saya ingin mengulas masalah benturan di sekitar sekeliling wajah ini. Banyak orang jatuh terbentur biasanya pada saat berkendara, yang terbentur di area ini atau di area sini ataupun di area ini. Ada juga benturan yang mengenai sisi ini atau sisi ini atau sisi ini. Nah, kemudian ada juga mereka terbentur ini bungsrut wilayah ini atau bungsrut di sebelah sana saja. Itu caranya mengatasi benturan. Kalau yang terbentur di sini tidak disertai lecet wilayah ini, atau dia langsung bengkak beberapa jam kemudian setelah terbentur, itu seperti saya pernah nyatakan dalam video-video saya sebelumnya, ini jika tidak ada lecetnya, dia benjol, benjut, tapi bukan dekik atau amblas ke dalam, itu disebutnya banyak para penonton menyebutnya itu penyok ke dalam. Kalau misalnya, seandainya terjadi benturan di wilayah ini atau wilayah ini, emang kening kita ini tengkorak kepalanya atau batok kepalanya tebal. Nah, kalau dia langsung bengkak setelah benturan tadi terjadi, itu kira-kira jangan menunggu waktu lebih lama, 2-3 hari atau hari itu juga, itu bisa direcovery, dibenerin. Syukur-syukur nggak ada mimisan di sini. Kalau mimisan, dia biasanya benturan itu sempat mengguncang area dalam tengkorak, atau di sini benturannya terjadi, terus kemudian dia juga benjol, atau di sini benjol. Nah, kalau di sini ini biasanya biru, ini kelopak matanya langsung biru, atau yang sini yang terbentur kelopak mata itu biru, kadang-kadang putih matanya, di mata kita ini jadi merah bisa berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang yang sampai 3 minggu area ini. Nah, kalau yang misalnya ini saya jelaskan satu-satu dulu. Jika wilayah ini tadi yang terbentur kemudian bengkak, benjol, nah itu kadang bukan cuma memar lebam di bawah kulitnya saja, tapi permukaan tulang kepala di kening ini juga mengalami bengkak. Nah, itu harus dilakukan recovery. Biasanya kita pijat-pijat begini dulu. Nah, ini seperti ini caranya. Ini seperti ini. Kita pijat-pijat dulu. Nah, baru nanti yang terakhir itu ditekan. Nah, gini. Ini pakai air hangat, air hangat yang hangat-hangat kuku, bukan hangat biasa. Untuk supaya gunanya menghilangkan bengkaknya. Terus kemudian kalau terjadinya di sini ya sama aja, tapi yang sifatnya benjol ya, ada benjolan, atau di sini benjol juga. Kadang-kadang nggak di banyak tempat, misalnya sisi kanan sebelah sini yang jatuh, di wilayah ini aja yang bungsrut atau yang baret atau yang bengkak atau benjol. Nah, kalau ini yang tergusur, misalnya jatuhnya nyungsep gitu, ini kemudian kita nggak pakai pengaman, ini kadang-kadang ada baret, perih, tapi bengkak juga. Nah, ini nggak bisa langsung diperbaiki karena ini selain perih sakit. Itu biasanya kita biarkan dulu ini kering. Ya, syukur-syukur kita nggak, orang yang bersangkutan tidak punya sakit gula, karena kalau gula darahnya tinggi ini sembuhnya lama. Nah, ini nunggu sembuh dulu kalau benturnya di sini. Nah, kalau biru wilayah sini, misalnya terbentur wilayah samping kepala sisi yang sebelah kanan. Nah, ini bisa seketika itu juga
dan dia tidak ada luka, atau di sini sekalipun tapi dia tidak ada luka, itu bisa dirapikan begitu, dipijat dengan cara ini. Jadi ini ditelusur ya, bukan dipijat. Kalau pijat itu pencet. Nah kalau misalnya urut ya telusur itu tadi. Nah ditelusurin begini, baru nanti sehari sekali tuh dipetal pakai air hangat, air panas. Sedangkan untuk menghilangkan darah yang ada di putih mata, itu Anda setidaknya bisa merebus daun dewa, daun binahong, atau pakai yang bahan yang lain lebih mudah di apotek dan harganya terjangkau. Itu namanya Yunan Bayo. Itu nanti Yunan Bayo satu lempengan itu ada obat yang inti obatnya warnanya merah kecil banget, itu yang harus Anda minum terlebih dahulu. Nah kemudian itu setelah diminum obat yang kecil inti obat tadi yang warnanya merah itu dalam satu lempengan cuma satu, nanti 3 jam kemudian Anda minum lagi. Setelah makan obat itu nanti 4 jam lah, yang paling bagusnya 4 jam setelah makan yang merahnya tadi, Anda lanjutkan minum 2 kapsul yang pakai kapsul biasa. Ada lagi yang untuk menghilangkan ini pendarahan di area mata, di putih mata itu yang lebih baik, tapi itu harganya lebih mahal. Tapi yang saran saya yang paling baik adalah kalau nggak minum Yunan Bayo ya cari daun dewa 7 lembar, kemudian daun binahongnya 9 lembar, Anda rebus saja dan ditambahkan sedikit jahe segar, potong-potong aja. Itu bisa diminum sehari sekali. Sedangkan terapi yang untuk benjolan seperti ini dilakukan tiap 2 hari sekali. Tapi kalau dia namanya penyok ini kalau Anda tunggu sampai misalnya 2-3 bulan, itu dia menjadi permanen, karena yang penyok itu tulangnya, bukan kulitnya. Penyok itu tulang yang penyok, nanti dia akan begitu aja. Apakah bisa direcovery kalau udah di atas 3 bulan? Itu susah. Kenapa susah? Karena dia udah terbentuk lagi secara permanen. Itu pun kalau misalnya tidak mau mengganggu pemandangan atau penampilan, ya nggak masalah. Yang penting Anda tidak terserang sakit kepala setelah jatuh. Gitu. Dan kemudian benturan setelah di sini atau di sini atau di wilayah ini atau di wilayah ini atau di sini. Kalau di sini ya rata-rata bungsrut, atau kalau enggak biru, dia lebam biru. Itu ya kalau dia bungsrutnya tidak ada, lukanya tidak ada, Anda langsung recovery juga, perbaiki wilayah ini yang kena ini. Nah ini tinggal Anda perbaiki. Nah kalau wilayah ini biasanya kalau kita mau ngunyah sininya sakit nih, ininya sakit. Nah, ini juga harus dipetal daerah sini. Nah kalau benturan ini, kalaupun dia ada benjol, kadang yang paling sering benjolnya bukan karena kulitnya saja, karena kulit kepala ini baik di kening itu nggak terlalu tebal. Nah kalau misalnya di sini benjol, ini benjolnya karena tulangnya yang memar. Nah itu nanti kalau bertahun-tahun dibiarkan, benjolnya tetap ada kalau tidak segera diperbaiki. Benjol begitu harus dipetal, dipijit sambil ditekan supaya struktur tulang tadi tidak menonjol. Nanti sebab kalau dia ini, karena tubuh kita baik tulang ataupun yang lainnya itu punya kemampuan untuk memperbaiki diri, tapi kita sebagai pemilik wajah, yaitu supaya ini bagaimana rata seperti semula, yaitu harus dibantu, dipetal. Jangan ditunggu lama-lama, karena semakin bertahun-tahun ini susah. Kecuali kalau misalnya benjol ini tadi tidak mengenai lempengan ataupun lapisan tulang kepala, ya tidak, benjol itu nanti akan hilang. Tapi itu jarang. Kebanyakan benjol itu karena memar tulangnya kemudian menonjol. Nah yang tadi kan ada 2 macam, yang menonjol sama yang legok, penyok yang ke dalam itu tadi. Yang penyok ke dalam kalau itu bisa diperbaiki apabila pada saat itu juga. Kalau sudah bertahun-tahun ya susah. Nah biasanya benturan di wilayah ini nantinya itu mengganggu sinus kalau nggak diperbaiki. Sini suka nggak enak, sakit kepala, seperti kayak orang mengalami radang sinus aja gitu, sinusitis, atau sininya yang sakit. Atau kalau benturan di sini, nanti yang di bawah ini yang sering nggak enak. Nah ini, kemudian mata sering pegel nih kalau melihat lama.
Jadi kalau misalnya Anda mengalami benjolan di wilayah wajah, perbaikilah segera. Tapi kalau ada yang luka goresan atau luka baret, itu Anda nunggu itu baik dulu, diperbaiki, di lukanya itu baik dulu, baru Anda bisa recovery. Jadi demikian kalau untuk video yang wajah ini, cuman saya memang berniat akan membuat ulang semua video yang berhubungan dengan benturan dengan cara yang lebih fresh, lebih lengkap, dan mungkin lebih mudah dipahami dan bisa dipraktekkan oleh siapapun. Demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.